Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Masjidil Aqsa merupakan masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan mempunyai keutamaan-keutamaan yang besar yang berdasarkan kepada hadis yang sampai kepada kita. Pembicaraan tentang Masjidil Aqsa dari dahulunya sampai sekarang, karena Nabi menjanjikan di akhir zaman akan terjadi peperangan di sana antara kaum muslimin dengan Yahudi sampai batu pun bicara. Maka kita juga akan mendapati hadis lain yang sampai kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, akan tetap ada sampai akhir zaman orang-orang yang akan tetap berperang menegakkan agama Allah. Tidak akan pernah takut dengan celaan orang yang mencela dan cacian orang yang mencaci, dan mereka akan tetap seperti itu. Ketika ditanyakan di manakah mereka ya Rasulullah, maka kudus Rasul mengatakan mereka adalah anak-anak Palestina di sana atau bagian daripada Syam. Maka kita akan dapati pembicaraan tentang Masjidil Aqsa akan tetap ada, karena sesungguhnya apa yang terjadi sekarang bukan hanya tentang masalah tanah yang ditempati, akan tetapi juga tentang keyakinan Israel yang ketika masuk ke Palestina karena keyakinan agama mereka. Mereka mengatakan Haikal Sulaiman berada di bawah Masjidil Aqsa, sehingga mereka galilah terowongan sampai jauh ke dalam. Sampai sekarang mereka tidak mendapatinya, karena itu hanya sekedar klaim belaka. Dan kalaulah ini dilanjutkan, maka dikhawatirkan Masjidil Aqsa yang di atasnya akan jatuh. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hubungan kita dengan Masjidil Aqsa bukan hubungan biasa. Hubungan kita dengan Masjidil Aqsa adalah hubungan spesial, karena kiblat pertama kaum muslimin adalah ke Masjidil Aqsa, dan setelahnya baru ke Masjidil Haram. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, siapakah yang mendirikan Masjidil Haram? Maka kemudian dijawablah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Dan 40 tahun setelah itu Nabi Ibrahim dengan anaknya yang lain Ishak kemudian mendirikan Masjidil Aqsa. Dua masjid yang didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya yang berbeda. Maka ini merupakan satu landasan awal dalam cara kita berfikir melihat permasalahan Masjidil Aqsa. Dan kita juga tahu bahwasanya Allah memilih Masjidil Aqsa sebagai tempat Isra dan Mi'raj bukan pilihan biasa. Allah gambarkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Awal dari Isra Masjidil Haram, akhir daripada Isra adalah Masjidil Aqsa. Awal daripada Mi'raj adalah Masjidil Aqsa, dan akhirnya adalah Sidratul Muntaha. Apatah lagi juga Allah ingatkan, alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Dan kita juga dapati, kalaulah ada masjid di muka bumi ini, maka yang diberikan kemuliaan ada beberapa masjid, di antaranya 3 digandengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tushaddu rihal illa ila ala thalathati masajid. Tidak boleh perjalanan jauh semata-mata untuk beribadah kecuali hanya 3 masjid saja. Masjid Haza, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Bahkan kemudian juga keutamaan masing-masing masjid berbeda. Masjidil Aqsa, solat di sana seumpama solat 500 kali dibandingkan solat di masjid yang lain. Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan dengan masjid yang lain. Dan Masjidil Haram 100.000 dibandingkan dengan masjid yang lain. Dan masjid yang lain tidak pernah didirikan keutamaan seperti masjid-masjid ini. Oleh karenanya cara kita memandang permasalahan Palestina juga permasalahan agama. Maka kita akan katakan, kalaulah secara manusiawinya kita melihat apa yang dilakukan oleh Israel merupakan perbuatan angkara, biadab, ketika dia beli tanah-tanah Palestina
lalu kemudian dia datang dalam jumlah yang banyak, lalu dia klaim bahwasanya itu tanah mereka. Siapakah di antara kita yang bisa membiarkan tanah yang kita punyai, lalu datang orang ke sana minta izin disewa atau dikontrak atau dibeli, lalu lama-lama kemudian ditancapkan pengumuman tanah itu milik dia, lalu kemudian kita diusir sebagai tuan rumah di sana. Maka dalam kesempatan yang singkat ini kita akan memberikan balasan dan jawaban terhadap syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh sebagian ustaz antara dia dengan pejuang Palestina. Di hadapan Allah nantinya mereka akan mempertanggungjawabkannya. Ungkapan yang pertama, syubhat yang pertama, orang-orang di Palestina adalah orang yang lemah. Kenapa tidak hijrah saja? Biarkanlah Palestina dikuasai oleh Israel. Apakah perjuangan membela kehormatan, perjuangan membela harta, perjuangan membela jiwa, perjuangan membela apa yang kita punya bukan merupakan sesuatu yang diajarkan oleh agama? Apakah ketika maling datang ke rumah kita lalu mengambil semua barang-barang kita, lalu kita tidak pernah berjuang untuk itu, lalu kemudian kalau ada yang berjuang lalu kemudian meninggal, apakah tidak syahid namanya dalam Islam? Itulah yang mereka lakukan. Walaupun mereka hanya punya dahulunya awalnya hanya batu-batu saja, tapi sekarang mereka punya lebih banyak daripada itu. Kalau logika ini yang kita pakai, niscaya Indonesia tidak akan pernah merdeka. Dari mana babu runcing akan lebih tajam, akan lebih kuat daripada pistol-pistol yang dipunyai oleh tentara Belanda dan Jepang. Sebelum berbicara, maka gunakanlah hati. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti. Jangankan orang Palestina yang mendengarnya, kita saja yang mendengarnya merasa tersakiti dengan kata-kata seperti itu. Syubhat kedua yang dilontarkan lagi adalah Hamas adalah buatan Israel. Datangkanlah bukti. Kalau seandainya mereka punya bukti, yang kita khawatirkan adalah ketika mereka tidak punya bukti, maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah, dia akan berhadapan dengan pejuang-pejuang Palestina. Dan demi Allah, saya akan menjadi saksi bahwasanya mereka orang-orang Palestina adalah berjuang untuk kehormatan mereka dan agama mereka. Apakah pantas kita katakan kata-kata seperti itu tanpa ada bukti yang kita punyai, lalu kemudian kita katakan bahwasanya mereka berjuang semata-mata karena mereka buatan Israel? Apakah wajar kita mengatakan demikian tanpa bukti yang jelas? Karena sesungguhnya apa yang kita katakan tersebut akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersikap lembut untuk diri kita sendiri, karena kita yakin seyakin-yakinnya setiap perkataan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pejuang yang anak-anaknya saja menjadi korban, bahkan pemimpinnya kehilangan istrinya, kehilangan mertuanya, kehilangan orang tuanya, kehilangan anak-anaknya, maka apakah label ini yang kita berikan kepada mereka? Cukuplah mereka memberikan ketakutan kepada Israel. Jangan sampai kemudian mereka kemudian ditakut-takuti dengan kita yang telah siap memberikan apa yang kita punya untuk mereka. Dan syubhat berikutnya lagi yang dilontarkan adalah apa akidah mereka sehingga kita perlu membantu mereka. Coba sampaikan kepada saya, kepada kita semua, sejak kapan permasalahan akidah seseorang ketika akan dibantu pertama kali ditanya? Coba datangkan kepada kita ulama-ulama salaf dari dahulunya yang menyatakan hal demikian. Coba datangkan kepada kita ulama-ulama dari dahulunya sampai sekarang yang ketika terjadi masalah seperti ini, yang pertama ditanyakan tentang apa bagian dari akidah mereka. Kalau kita akan mengikut petunjuk Allah dan Rasulnya, maka ikutilah bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita. Ketika ada seorang wanita yang sekarang ada di daerah Turki sekarang, kemudian dinistai, maka kemudian apa yang dilakukan oleh seorang khalifah yang punya catatan karena beliau dahulunya pernah mengazab
Imam Ahmad bin Hambal. Tapi karena ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslimah, maka beliau katakan kata-kata Mu'tasim billah terkenal sampai sekarang. Dia punya catatan negatif bagaimana perbuatannya terhadap Imam Ahmad. Tapi ketika berhadapan dengan masalah seorang wanita yang dinistai, maka beliau mengatakan, akan aku kirim tentara yang ujungnya sudah sampai kepada musuh dan pangkalnya masih bersama saya. Begitulah cara seorang pemimpin melihat bagaimana seharusnya dia berbuat. Dan apatah lagi ada upaya untuk mengaburkan infak-infak kaum muslimin yang tidak sampai ke sana. Sungguh miris ketika ada upaya hanya membatasi bahwasanya bantuan ke Palestina hanya bisa diserahkan oleh lembaga charity yang berada di pemerintahan. Apakah mampu lembaga charity tersebut untuk melakukan semuanya? Jangan sampai syubhat yang ada tentang lembaga charity yang pernah ada masalah sebelumnya, walaupun di sini timbul pertanyaan, kemana dana-dana yang dikumpulkan oleh mereka yang akan diturunkan, yang akan diberikan, lalu kemudian setelah terjadi sidang ini, kemudian di manakah letak dana-dana tersebut? Jangan sampai apa yang pernah terjadi membuat kita lupa bahwasanya kewajiban kita terhadap seorang muslim atau terhadap saudara kita tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Rasul ingatkan kepada kita, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Siapa yang tidak pernah peduli dengan urusan umat Islam bukanlah bagian daripada mereka. Himbauan MUI jelas kepada kita pada poin ketujuhnya. Ketika kemudian mengajak kita kaum muslimin untuk memberikan sebagian yang kita punya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang sia-sia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita berikan di jalan Allah, maka akan ada balasannya di sisi Allah, cepat ataupun lambat. Keyakinan kita sama. Ketika kita berinfak, kadangkala kita dapati balasan daripada infak itu tidak menunggu lama, Allah berikan ganti yang lebih baik daripadanya. Oleh karenanya kita kadang-kadang juga merasa terusik dengan ungkapan kata-kata, kenapa kita mesti membantu orang yang jauh daripada kita, sementara di dekat kita banyak orang-orang yang memerlukannya. Apakah kita melupakan orang-orang di dekat kita yang memerlukannya? Sekali-kali tidak. Setiap muslim yang punya perhatian terhadap saudaranya, jangankan yang dekat, yang jauh dia bantu. Maka itulah yang seharusnya kita tanamkan dalam kehidupan kita. Keinginan kita pada 2009 ketika terjadi gempa di kota Padang dan sekitarnya, maka pada waktu itu sebagian kita merasakan ada harta yang dimilikinya kemudian berkurang. Apakah bangunan yang runtuh ataukah hilang ataukah seterusnya, ataukah ada di antara keluarganya yang meninggal ataupun sakit, semua kita pasti berharap agar saudara-saudara kita membantu. Tidak peduli yang hanya di Indonesia saja, bahkan kita berharap yang luar negeri pun juga membantu kita, dan mereka telah datang menunaikannya. Maka ketika ada saudara kita yang juga memerlukan bantuan kita juga membantunya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan biarkan syubhat ada di dalam kepala kita dalam masalah apapun. Karena ada dua yang menghalangi seseorang mendapatkan hidayah. Karena ada dua penghalang yang berat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya kemudian mengatakan bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan apa penghalang dua tersebut? Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Kalau seandainya syubhat ada di dalam kepala kita dan tidak kita carikan solusi dan jawabannya, maka dia akan selalu mengganggu. Syubhat akan bisa dipatahkan dengan keyakinan, maka belajarlah untuk sesuatu yang kita yakini. Dan kemudian syahwat ditundukkan dengan keimanan, maka tambahlah selalu keimanan kita, agar kemudian hal-hal yang membuat kita jauh daripada tuntunan agama akan menjadi sesuatu yang dekat dengan kepada kita daripada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tanpa bantuan kita tetap akan berjuang. Cobalah lihat anak-anak kecil
yang berada dalam kondisi luka mendapati adik kakaknya juga dalam keadaan luka, maka yang dia lakukan adalah mencoba membangkitkan semangat adik dan kakaknya. Anak-anak kecil Palestina mendapati ayah ibunya wafat diterjang oleh senjata Israel yang menggila, tapi yang mereka lakukan adalah ketabahan yang sangat luar biasa. Apakah itu akan kita sia-siakan sebagai proses pembelajaran bagi kita dan anak-anak kita? Mereka tidak pernah menerima bantuan dengan syarat. Kalau seandainya syubhat berikutnya bahwasanya mereka mendapat bantuan dari negara Syiah, lalu kemudian dianggap mereka Syiah, maka itu merupakan tudingan yang luar biasa. Pertanggungjawabkanlah kata-kata tersebut di hadapan Allah nantinya. Sebab mereka tidak pernah menerima bantuan apapun dengan syarat. Sebab mereka punya kehormatan diri. Jangankan hidup dengan apapun yang ada, hidup lebih parah daripada itu pun mereka telah pernah lalui. Dan kalau seandainya mereka selama ini menyerang, mereka selama ini diserang dan kemudian balas menyerang, maka itulah yang terdapat dalam sirah Rasulullah SAW. Dalam perang Badar kaum muslimin kemudian diserang. Dalam perang Uhud kemudian kaum muslimin diserang. Dalam perang Khandaq kemudian kaum muslimin diserang. Tapi ketika berhadapan dengan Fathu Mekah, pada waktu itu kaum muslimin menyerang. Dan berhadapan dengan Hunain, maka pada waktu itu juga kaum muslimin menyerang. Kalau seandainya ada yang luka, ada yang meninggal karena penyerangan tersebut, itu bagian daripada perjuangan yang ada. Tapi kemudian kita ingat dengan ayat Al-Quran, bahwasanya apa yang kita dapati juga didapati oleh musuh, tapi mereka tidak mendapatkan pahala, sementara kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ukur dengan iman kita, jangan ukur dengan pikiran semata. Marilah kita ukur dengan keyakinan kita, jangan sampai hanya logika. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.